dari Kuisin Hua. Selamat Wei malam Xinhua. Bante. Kita sudah berjualan dengan jujur seperti kata Bante tadi, tetapi tetangga kita yang sama jualannya seperti kita, dia iri terhadap kita dan melakukan hal-hal yang lewat dukun sehingga toko kita jadi nggak ada yang datang. Dilihat Hmm. orang seperti nggak buka toko. Waduh, bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Apakah ada parita yang bisa menghilangkan guna-guna tersebut? Terima kasih Bante. Waduh, ini jurusannya jadi ke arah mistis. Jadi dari usaha benar jadi usaha karena toko sepi. Jadi usaha benar jadi usaha sepi gitu ya. Gimana nih, perlu dijawab kan nih? Silakan Bante. Ya, banyak cara untuk menghadapi hal-hal itu ya. Ya ada cara-cara yang bukan dhamma, ada cara-cara yang menggunakan dhamma. Ya, kita bisa dikerjain orang itu kita lagi mengalami karma buruk. Karma buruk lagi berbuah, ya. Kalau karma buruk kita belum tidak ada, maksudnya kita punya karma baik yang kuat, orang kerjaan kita nggak bisa kena, karena karma baik kita kuat, ya. Tapi kalau karma buruk kita lagi muncul, orang kerjain, masuklah. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti bahwa itu akibat karma buruk kita, caranya adalah dengan mengembangkan lawannya. Apa itu? Ya banyaklah berbuat baik. Berbuat baik lewat ucapan, lewat pikiran, lewat perbuatan. Misalnya, kita bertekad, setiap hari saya berusaha berdana. Kalau misalnya ada wihara, dekat wihara, atau bisa ke wihara, berdana makan. Dengan bertekad, dengan kebaikan ini, saya bisa mengatasi kesulitan saya. Jadi kita melawan ke karma buruk dengan karma baik. Ya, prinsipnya adalah ketika kita mengalami gelap, jangan menuju tambah gelap. Ketika kita gelap, kita harus menuju terang. Ya kan? Jadi ketika kita mengalami, waduh toko sepi ini gara-gara saya disantet sama sebelah misalnya. Tapi apakah ada bukti bahwa kita disantet sama sebelah? Belum tentu. Siapa tahu bukan sebelah, seperti yang lain. Ya, kalau kita menuju sebelah, kita muncul kebencian, kita muncul jengkel. Berarti kita lagi gelap nih. Sudah toko sepi, kita muncul curiga, muncul tidak senang, double. Ya kan? Gelapnya ini sudah gelap sekali nih. Nah, kalau sudah gelap begini, nanti muncullah hal-hal yang tidak baik. Wah, ini saya harus balas nih. Atau bagaimanakah. Nah, itu berarti kita menuju gelap. Kita sudah gelap, kita menuju gelap lagi. Nah, kalau kita di dalam Buddhis, kita berusaha ketika kita mengalami gelap itu, jangan kita menuju yang lebih gelap lagi. Harus menuju ke terang. Pertama, berpikirlah positif. Ya, berpikirlah positif bahwa ketika kita mengalami ini, ya ini akibat karma buruk. Tidak ada orang lain yang bisa mencelakai kita kalau karma baik kita masih ada dan karma buruk kita tidak ada. Maksudnya, kita masih punya karma baik. Maka karma buruk itu orang tidak akan bisa mencelakai kita. Ada pelindung, ya. Jadi karma sebagai pelindung. Nah, jadi kita yakin bahwa ini akibat saya sendiri. Karma buruknya saya lagi berbuah nih.
Sehingga muncul pikiran positif, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Walaupun ya mungkin juga disantet, betul lah disantet. Nah, setelah kita bisa berpikir positif, nah kita akan muncul positif lagi yang kedua, yaitu muncul jalan keluarnya. Bagaimana ya supaya mengatasi masalah ini, ya kan? Oh, caranya saya harus banyak berbuat baik. Karena karma buruk lagi muncul. Banyak berbuat baik. Kalau kita banyak tanya ke orang lain, 10 orang ditanya, 10 jawaban. 100 orang ditanya, 100 jawaban. Tambah bingung lah kita. Ya kan? Nah, jadi kita berpegang pada prinsip menuju terang. Lagi gelap, menuju terang. Berbuat baiklah. Berpikirlah positif, memancarkan meta. Ya, saya mengharapkan kebahagiaan semua makhluk, termasuk tetangga saya, termasuk orang-orang yang tidak senang sama saya. Saya pancarkan meta. Saya bagi cinta kasih kepada mereka. Semoga mereka berbahagia. Dan Anda jangan berpikir, ya semoga dukunnya celaka lah, sebagai macam-macam. Tidak ada pikiran itu. Jadi hal itu kita anggap tidak ada yang mencelakai kita, maksudnya tidak ada yang nyantet kita. Sehingga kita pikirannya positif. Begitu. Jadi kita kembangkan yang terang. Berdanalah sambil bertekad, semoga saya bisa melewati masa ini. Ya. Ada juga yang bilang, oh kasih garam di depannya rumah, kasih kunyit, gitu kan? Ya itu kan cara yang bukan Buddhis. Ya terserah Anda mau begitu juga boleh. Cuman di samping begitu Anda juga harus mengembangkan yang baik menuju terang supaya bisa lebih terang. Ya semoga bisa lekas ini melewati Itu masa-masa sulitnya dan bisa selesai. Ya. ada paritanya nggak tuh Bante? Paritanya Ratana Sutta, Maksudnya, Karemeta Sutta. Banyak. Intinya sebetulnya parita ini bukan bukan apa namanya paritanya, tapi orang yang membacanya itu harus penuh keyakinan. Ya, bukan paritanya yang punya kekuatan, tetapi orang yang membacanya itu harus punya keyakinan. Ya, dengan dia punya keyakinan dan konsentrasi bacanya, maka parita itu akan punya kekuatan. Jadi kalau misalnya Anda setiap hari sudah membaca parita, taruhlah air di altar, ya, baca parita tiap hari. Nanti air itu disiram di depan tokonya dengan bertekad, semoga dengan kekuatan air ini bisa membersihkan hal-hal yang negatif. Semoga hal-hal yang positif berkembang. Begitu tekadnya. Itu doanya, ya. Jadi kita membersihkan suasana itu dengan air, dengan dibacain parita. Lebih bagus parita dibaca semua satu buku ya lebih bagus kalau bisa, ya lebih bagus. Yang penting bacanya dengan konsentrasi dan diucapkan dengan suara ya, jangan dalam hati. Nggak bisa. Jadi harus diucapkan dengan bagus gitu supaya punya kekuatan. Begitu. berarti tapi nomor pertama harus positif dulu ya Bante ya? Iya, betul. Jadi kita harus bisa berusaha menuju terang.